hari ke 10. Saksikan kita terus ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rangga dan Bu Bidya selaku pemuji kelima pada hari ini, yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman saya. Kami di sini akan mempresentasikan tempat sampah sensorik. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang jangan melibatkan perasaan, karena sayang belum tentu cinta, walau cinta sudah tentu sayang. Dimulai dari saya Raditya Ramadhani Permasa absen 18 nomor urut 1. Saya yang suka dulu, absen 30 nomor urut 2. Saya Quinta Bella Putri Sunarto dari absen 17 nomor urut 4. Ndelokne videone Mang. Saya Sita Duaja absen 23 nomor urut 5. Saya Cika Naura Makaila absen 4 nomor urut 4. Sebelum kami mempraktekkan cara kerja dari produk kami, izinkan saya menjelaskan latar belakang kami membuat produk ini. Kami melihat di sekitar kami masih sering ditemukan penggunaan tempat sampah manual yang masih sering menyebabkan masalah seperti tangan yang rawan terkena bakteri sehingga kesulitan untuk menjaga kebersihan dari tangan kita. Hal ini menyebabkan kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi terganggu dan petugas kebersihan harus menghadapi tantangan untuk mengumpulkan sampah secara manual. Untuk mengatasi hal ini, kami membuat inovasi tempat sampah sensorik untuk mempermudah penggunaan tempat sampah dan meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan dengan teknologi yang paling manfaatkan. Tempat sampah sensorik dengan inovasi ini mengelola sampah yang menggunakan teknologi sensor dengan disediakan tempat sampah. Walaupun tidak dilengkapi dengan teknologi pemantauan kapasitas, tetapi tempat sampah ini meminimalkan interaksi fisik yang sangat penting di tempat sampah dengan lalu lintas di mana banyak orang menggunakan fasilitas yang sama. Selanjutnya mendapatkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan setelah dari suatu rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama, apa pengertian dari tempat sampah sensorik. Yang kedua, apa saja bagian dan pencerahan dari tempat sampah sensorik. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan tempat sampah sensorik. Yang keempat, bagaimana cara kita sampah dan tempat sampah sensorik. Selanjutnya, ini bertujuan dari webinar ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari tempat sampah sensorik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari sensor yang digunakan terhadap investigasi deteksi sampah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tempat sampah sensorik. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana cara kerja tempat sampah sensorik. Selanjutnya, bermanfaat. Yang pertama, untuk mengetahui inovasi yang dapat digunakan dan dikembangkan. Dan yang kedua, yaitu mengasah dan mengembangkan keterampilan dan kreativitas pada barang-barang di sekitar kita. Baik, selanjutnya langsung saja pada alat dan bahannya. Alat yang kami gunakan yaitu holder, lem tembak, pen, cutter, gunting. Lalu bahan kami memilih tempat sampah hijau karena lebih memudahkan untuk peletakan atau sepu. Lalu adium berfungsi sebagai pengendali atau kalau di manusia itu otaknya,
pengendali motor depo, game player, ini speaker, dan sensor ultrasonic. Baiklah, cara kerja. Jadi sensor ultrasonic mengirimkan sinyal kepada Arduino. Lalu Arduino mengirim sinyal kepada motor servo. Setelah motor servo bergerak dan menutup kembali tempat sampah, maka ini speaker akan berbunyi. Tapi pada produk kami ada kendala pada dev lainnya karena tidak dapat berbunyi dan menyimpan memori cardnya. Baik, prakteknya. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya saat kita lebih higienis karena tidak bersentuhan langsung dengan tempat sampahnya. Kekurangannya alat hardware-nya itu harus pesan online karena Denawi tidak ada. Yang kedua biaya perawatan dan ketergantungan pada teknologi. Kesimpulannya yaitu proyek kelima dengan tema rekayasa teknologi ini berhasil menghasilkan inovasi tempat sampah sensorik yang menggabungkan teknologi sensor ultrasonic dan microcontroller Arduino. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah proses pembuangan sampah secara otomatis tanpa sentuhan, yang bertujuan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan khususnya di tempat umum. Proses pembuatan dimulai dengan perencanaan desain, pengumpulan informasi terkait komponen yang dibutuhkan, perakitan komponen, hingga pengujian dan evaluasi sistem. Siswa berkolaborasi dalam tim, membagi tugas, serta melakukan riset untuk memahami komponen-komponen seperti motor servo, sensor ultrasonic, dan DF player mini. Sekaligus belajar pemrograman microcontroller yang menggunakan Arduino IDE. Baiknya siswa lebih banyak belajar tentang komponen elektronik dan cara pemrogramannya. Ini bisa membantu mengurangi masalah yang dihadapi selama pembuatan.
Yang kedua, di laporan ini latar belakangnya ini masih kurang. Laporan saya belum melihat kenapa kalian membuat ini di latar belakang. Kenapa kalian ketrigger membuat tempat sampah membuat ini? Lebih baik di latar belakangnya ini kalian berikan misalnya contoh sampah yang dulu mungkin berita-berita tentang lingkungan bumi yang berada sampahnya. Jadi minimal kalian sudah bisa kenapa kok kalian membuat video membuat di tempat. Yang kedua, yang ketiga adalah kesimpulannya juga belum komplit ya, belum menentukan jawaban dari tujuan yang kalian buat. Terus saya mau tanya ke teman-temannya, itu colok ke laptop atau ke bisa dari baterai dan dari laptop bisa pakai. Bisa dijawab nih. Udah masuk tempat sampah. Sampai awal. ini untuk tempat sampah ini untuk tempat sampah yang organik atau yang anorganik? Artinya tempat Yang organik. yang organik bisa. Toh. Kalau yang tempat organik gimana? Itu yang lebih usaha karena anorganik terus Kan listrik ya? Iya. Kalau misalnya sampahnya basah, Konsep, makanya kami akan memberi untuk Pak Raja. oh, ya mungkin dari 1 sampai 10 yang harapan dari tempat sampah ini kalian beri nilai berapa? 8. Oke, sekarang ke nomor 3. Ini nomor 4, sorry. Yang nomor 4 ini nomornya banyak sekali yang masih belum sesuai. Kalau saya sekilas melihat tampilan dari kanan kiri, sebelah kanan kiri sih, cuma kayaknya kok lebih menjorok ke dalam. Balik. Terus jalannya harus jadi kita untuk penampilannya itu dibikin juga Pak. Itu kapas di pilot. Kenapa pakai kapas? Menutup kita bisa menggunakan yang lain. Jadi konsep kami itu artinya awan. Aman. Ya. Karena nanti kalau kamu kan ini buat tempat sampah, kita nanti kan cuma tempat kotoran. Kapas itu adalah kotor. Jadi itu cara saya mungkin bisa digunakan untuk penghias yang lain, untuk menutupi kawat ya. Kawat. Tadi tempat sampahnya berarti belum selesai. Jadi kan belum ada tutupnya bawahnya. Ya belum karena untuk baterainya ini kalau kita dicabut itu kalau ganteng itu kemarin udah 2 kali gagal Pak. Nambah terus saya. Itu kan ada minusan di sini. 117. Terus, jadi nanti kalau dipamerkan lagi itu biar kelihatan lebih elegan gitu loh. Kan ada masih ada nukulnya ke situ. Jadi terkesan kalau dari depan bagus, tapi kalau kita lihat dari samping udah kelihatan minusnya. Ya, kalau nanti untuk kedepannya dipamerkan atau apa, bagaimana caranya kalian menutupi itu yang belakang-belakang itu supaya nggak kelihatan kawatnya atau apanya itu. Mungkin kami akan memesan penutup yang tukang cetak mati film. Nanti keluar biaya lagi yang banyak. Mungkin nggak Ya itu resiko. Ya resiko. mungkin nggak tempat sampah itu direalisasikan di kelas kalian aja lah. Bisa. Tapi anak-anak pasti buat mainan. Kok Nah,
jujur. Itu aja deh dari saya. Saya tuh agak lucu lihat ini, lihat di tempat sampah ini. Jadi kayak dan timbang dari yang pertama, dari kelompok yang pertama ya sama ini ke tempatnya. Jadi kayak grupnya itu kurang benar. Grupnya di tempat sampah ini kurang dan menurut saya. Jadi ada kampas putih biru itu berani bawa KPK nanti. Terus misalnya kita tempat sampah lucut-lucut tempat sampah. Soalnya kemarin itu sama Brahat disuruh dia jauh. Iya sih. Maksudnya ya benar dia cuma dia yang seperti ini karena ini nanti kalian dipamerkan. Iya. Jadi kayak ini kayak uang ini kurangnya kan ceker dulu. Itu jadi ini kalau untuk oke lah kegunaannya ini emang bagus ya. Tapi untuk looknya kalau mungkin nanti dijual ya sorry mungkin kalau uang saya dulu kan paling mau itu ya menjauh ya soalnya looknya sudah tidak menarik. Jadi nanti untuk jangan sampai sebelum sampai ini di percantikan tapi kegunaannya sudah. Oke silakan yang lain. Sik. Oh. Ada yang tanya? Iya, silakan. Bisa, karena kan ini cuma hiasan, nanti kan bisa ini mepesannya di bawah atau pepet? Itu kalau nggak pakai laptop apakah bisa berfungsi? Oh ya, kurang dengar ini. Ada lagi dari mana? Oh iya, ada. Itu kan kemarin kan ada sempat konsep. Iya. Sama-sama kan biasanya sering di pojokan ruangan atau kalian tinggal nggak kalian main kan? Itu jika konsep dan di dalamnya ada apa itu sampah yang mudah terbakar, bagaimana? Antisipasinya kelompok kalian jika terjadi kebakaran. Bisa pulang. Kan kemarin ya juga lihat alat membuat tempat sampah otomatis. Kemarin itu kan sempat konsep. Bagaimana jika alat itu konsep dan di dalamnya ada bahan yang sudah terbakar? Baik, kan kemarin itu faktor kompleknya itu gara-gara ini. Jadi ini dua kabel ini jadi satu. Itu kesalahan kami. Tes. Maka kedepannya kami akan buat saklar atau katakan. Ya saklar supaya bisa baterainya bisa diompat. Dan di bawahnya ini tadi kan bisa saya rencanakan saya beri. Jadi kalau kalian beli saklar belum buang sampah harus cek dulu. Ya kan Malam jadi malam repot. kalau sore kita pulang dimatikan, kalau pagi dihidupkan. Jadi alat itu menyala hanya siang. Ya kan kita di sekolah yang mau sampai malam. Ada lagi? Aduh Pak. Saya izin bertanya, bagaimana cara kalian desain dengan produk-produk lain yang notabene ini kan sudah ada banyak
yang seperti kalian yang digunakan canggih. Ya, Apakah lebih efektif dari produk lain atau tidak? kalau dengan produk lain memang lebih canggih produk lain. Tapi untuk harga lebih miring ini kalau soal kreativitas dan dari inovasinya lebih produk kami Lebih efektif itu atau sama itu? cepat. Sebelumnya untuk beberapa guru pengungsi dari teman kelompok 4, saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apakah penggunaan sampah sensorik ini lebih efektif daripada sampah injak? Karena kan secara kerja juga tidak bersentuhan dengan tempat sampah itu sendiri, kan tinggal diinjak juga. Seperti itu. Terima kasih. Kembali lagi ada plus minusnya. Jadi tempat sampahnya ada tempat sampah. Kalau dibandingkan sekarang di mana? Lebih awet juga. Ya. Demikian presentasi kelompok kami. Saya cepat nih. Oke, makan beruntung. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kita hari ini. Dadah. Baju Yo, hari ini koper.